Business models yaitu ada YCC TSI, yaitu ada YouTube, copywriting, trading, coding, sales, dan investing. Jadi ini masih ada yang namanya apa sih, eh kertas tracker yang ada di dinding gue ini, di hadapan gue, itu ada YCC TSI, yaitu ya tadi, eh itu ada YouTube, coding, copywriting, habis itu trading, sales, sama investing. Dan bisa dibilang ini business models karena lo bisa dapat duit dengan lo investasi, sales, trading, coding, copywriting, dan YouTube. Dan ini adalah suatu hal yang apa ya, pendapatan yang up to date. Dan ini gue dapat informasi dari Twitter. Dan ya, nanti gue akan jelasin kalau misalnya terkait dengan ini. Gue dapat informasi dari Twitter. Ini apa lagi? Oke. Dan there was an issue or end. Apa ini bro? Dan gue ingin membahas suatu penjadwalan, dan mungkin masih ada kertas trackernya, yaitu mana ya, udah nggak ada kali ya. Jadi kertas tracker, oh masih ada kertas trackernya, itu namanya itu skills. Ini di hadapan gue masih ada, cuman dia lagi ini gue udah gak pakai lagi kertas trackernya, cuman gue nggak cabut. Itu kertas tracker skills. Jadi nama judul kertas tracker itu skills. Dan ini mengindikatorkan gue harus belajar hal baru yang gue dapat gitu. Dan walaupun belajar hal baru yang gue dapat itu bukan suatu hal yang salah, cuman gue nilai yang gue udah lakukan itu, hal baru yang gue lakukan itu salah. So gue langsung bahas aja yang benernya itu apa. Skill baru yang benar itu adalah lu choose business model yang lu punya. Contohnya apa? YouTube jadi content creator. YouTube content creator, ini gue singkat. Abis itu pasti ini ada apa ya? Ada beberapa cabang yang bisa membuat ini tuh sukses. Entah lu bisa belajar shooting, dan shooting ini ada cabangnya lagi. Misalnya lu belajar terkait dengan storytellingnya, dan juga berkaitan dengan kameranya, dan hal semacamnya. Dan lu bisa belajar apa? Scripting juga. Scripting ini lu bisa pakai teknik scripting dari copywriting, dan lu bisa pakai scripting storytelling juga, dan hal semacamnya gitu kan. Dan masih banyak lagi. Dan skills baru yang menurut gue itu benar, itu adalah mempelajari ini, dan ini. Dan akhirnya apa? Bisnis model yang lu pilih, yaitu content creator, itu ada result yang lu dapat. Nah, yang salah itu adalah gue nggak choose bisnis model. Gue malah mencoba semua bisnis model yang seperti gue jelasin semua, yaitu YCC-TSI tadi. Itu gue benar-benar ngelakuin. Walaupun gue tahu gue ingin menjadi YouTuber, tapi ada suatu manajemen dalam diri gue, yaitu gue 2 menit per hari itu belajar. Entah itu copywriting gue udah belajar ini dari Tom Stoic, kalau misal lu tahu. Dan juga gue belajar trading di The Trading Geek ini, apa namanya, orang luar semua. Dan kalau misalnya CC copywriting, trading, dan juga coding itu gue belajar dari orang dalam, yaitu orang dalam negeri ya. Itu bukan si itu terdengar apa ya, terdengar nggak sopan gue ngejebut orang, yaitu Pak Sadika Gali. Dan ini adalah salahnya. Dan akhirnya apa? Ini gue akan jelasin sih di next point, cuman gue jelasin aja. Akhirnya apa? Lu choose misalnya YouTube, copywriting, trading, coding, copywriting, coding, copywriting, trading, sales, investment. Abis itu lu puter-puter aja gitu. YouTube, coding, copywriting, sales, investment. Abis itu lu dapat dari YouTube, dapat dropshipping, lu harus kesini, dan akhirnya lu gak jelas gitu.
Dan ini seperti lu overthinking dan itu terdengar nggak enak dilihat gitu kan. Nah ini yang kalau misalnya yang gue bilang itu adalah uh, membuat suatu skill, apa bukan membuat, cuman melakukan suatu hal yang baru, skill yang baru, cuman itu salah gitu. So ini sebenarnya yang gue singkat ini, gue mendapat informasi dari Twitter seperti yang gue jelasin. Ada beberapa list untuk mencari pendapatan yang benar-benar up to date yaitu CCTS ini. Maka biar gue inget, gue singkat gitu. Apa itu tanda suatu kesuksesan? Kalau misalnya gue belajar beberapa YouTube coding, copywriting, trading, sales, investing dan hal semacamnya, dan di 2 menit per hari ini, apakah itu suatu ini gue bikin bintang itu seperti kesuksesan ya? Apa itu suatu kesuksesan? Tidak. Karena kenapa? Tadi lu coba coba bisnis dari YouTube, habis itu ke copywriting, habis mungkin lu ke YouTube lagi karena lu merasa YouTube ini fun, coba lu beralih lagi karena lu fokus ke output, lu ke copywriting lagi karena mungkin lu ngeliat di internet kalau misalnya copywriting itu lebih cepat dapat duit. Habis itu ternyata di antara kedua bis sebenarnya ini lu stuck gitu. Habis itu lu cari lagi ke coding, ke ke trading, dan juga ke coding, dan coba ke sales dan investing, dan akhirnya ke dropshipping dan semacamnya. Dan ini gak enak dilihat gitu. Dan itu bukan suatu tanda kesuksesan kalau misalnya gue nyoba skills yang baru dengan mengindikatorkan YCCTS ini. Cuman yang benernya itu adalah yang tadi gue bilang yang tadi gue jelasin gitu. Pasti lu ingat gitu kan. No, justru kemunduran memang dilihat sebagai wah si Radit banyak belajar dan hal semacamnya, tapi justru banyaknya itu mindset itu salah, dan akhirnya yang tadi ya nggak enak dilihat. Suatu hal yang seharusnya bisa naik, yaitu misalnya bisnis model YouTube lu bisa naik, cuman itu dirasakan resultnya itu tidak suatu hal yang seharusnya bisa naiknya itu tidak dirasakan, dan juga resultnya itu tertunda juga karena lu mencoba bisnis model yang banyak banget lu coba gitu kan. Maksudnya yang salahnya apa? Terlalu fokus ke output. Ini terlalu fokus ke output. Gue akan jelasin yang dimana ini kita berbicara terkait dengan bisnis ya kan, terkait dengan uang. Dan ini sama kayak misalnya lu nimbulin otot lu. Nah makanya kalau misalnya lu lagi fokus ke fisik, lu bisa, gue saranin lu join link di bawah video ini, yaitu link program fitness gue namanya Six Pack Unlock, yang dimana lu akan beralih ke school ini dan lu bisa nikmatin video yang mungkin gue akan taruh di bawah sini, komen sini gitu. So ketika lu fokus ke money, fokus ke fisik lu, dan lu ingin merasakan result, itu lu harus benar-benar buta terkait dengan output. Karena ketika lu fokus ke output, lu terdengar pintar, tapi sebenarnya resultnya tuh nggak ada. Pasti apa yang gue maksud. Contoh kalau misalnya dalam fisik. Kalau misalnya lu fokus ke science, misalnya ingin pergi ke gym, apa yang harus dilakuin ketika di gym? Lu searching apa ketika sebelum makan harus berapa jam sebelum ke gym, masalah makan lu search, dan kira apa? Lu ngelihat suatu internet kalau semisal di gym itu ada gay, dan akhirnya apa? Fisik lu turun bro. Beda dengan seseorang yang mungkin terdengar bego, pintarnya tuh kurang, cuman resultnya tuh banyak. Dia hanya memprioritaskan workout yang dia suka gitu. Akhirnya dia apa? Dia konsisten ke gym, dan apa? Resultnya tuh naik bro. Dibandingkan orang yang emang terdengar pintar dia bro, cuman resultnya tuh nggak ada. Lu pasti akan lihat dengan hal ini gitu. Dan kalau money sama, ini berkaitan dengan freedom pula. Lu ngelakuin suatu hal yang lu suka. Ketika lu suka,
konsisten lu udah dapat dan result lu tuh naik, result itu terasa gitu, sama kayak fisik ini. Kalau saya tahu, bukan lu pasti tahu, lu pasti nangkap apa yang gue maksud gitu. Yakni lu fokus ke duitnya, tidak memikirkan fun dan melakukan secara membabi buta. Wah, YouTube nggak dapat duit, masih ke copywriting. Wah, copywriting nggak dapat duit, gua ke fun lagi deh ke YouTube lagi. Nah, kira wah kedua ini nggak beres, habis itu lu pindah lagi ke dropshipping, lu pindah lagi ke eBay, lu pindah lagi ke bla 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 and bla and bla. Lu pindah ke bisnis animasi, lu sosial media, lu animasi dan hal semacamnya. Seperti siapa ya, gue lupa lagi nama animasinya. Ya gue lupa. Nah ini gue device di Canva yang dimana yang tadi berantakan tadi, lu fokus ke coding, lu fokus ke YouTube, habis itu lu fokus ke eBay lagi, lu harus fokus ke YouTube, lu harus fokus ke YouTube lagi, lu fokus ke copywriting lu merasa gak cocok, lu fokus ke YouTube lagi, hal semacamnya. Bukan fokus itu, lu pindah-pindah dan hal semacamnya, dan itu gak enak dilihat. Nah itu berantakan banget. Dan so gue tahu lu menjadi YouTuber, become YouTuber baru, lu siapin laptop lu, download Loom seperti ini, download Loom dan juga download Canva seperti gue coret-coret tadi, dan boom, lu bisa menjadi content creator and fun to do it. Dan sekarang jam 4:30, dan sebenarnya di jam 4 gue harus membalas balasan yang penting di WhatsApp gue. Walaupun gak balasan penting banget sih, biasanya gue bercanda juga dan semacamnya untuk meningkatkan sosialisasi gue. Dan ya, sekarang gue lagi record video dan this is purposeful untuk humanity, untuk rakyat Indonesia dan semacamnya. So, sekian dari gue, see you tomorrow. Dan jangan lupa, kalau misalnya lu sedang fokus ke fisik lu, dan gue tadi buat perumpamaan terkait dengan fisik, lu join ke program gue namanya Sixpack Unlock. Dan ya, gue tunggu di sini. See you tomorrow. Linknya ada di paling atas di bawah video ini.